Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Libera, NPM 10121062 dari kelas C5, mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Video kali ini diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Pembahasan yang akan dibahas ada 7 poin. Yang pertama mengenai analisis rasio keuangan, yang kedua mengenai rasio likuiditas, yang ketiga rasio manajemen aset, yang keempat rasio manajemen utang, yang kelima rasio profitabilitas, yang keenam rasio nilai pasar, dan yang ketujuh mengenai soal dan pembahasan. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio laporan keuangan digunakan untuk mempelajari berbagai aspek perusahaan. Analisis rasio laporan keuangan dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, manajemen aset, yang ketiga, manajemen utang, yang keempat, profitabilitas, dan yang kelima, rasio nilai pasar. Analisis rasio keuangan memiliki manfaat lainnya, yaitu yang pertama melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan, sebagai bahan pertimbangan kreditur, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio likuiditas yaitu ada 2, rasio lancar dan rasio cepat atau rasio exit test. Yang kedua yaitu rasio manajemen aset. Rasio ini memberikan gambaran terkait seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio manajemen aset, rasio perputaran persediaan, jumlah hari penjualan belum tertagih, rasio perputaran aset tetap, dan rasio perputaran aset total. Yang ketiga, rasio manajemen utang, yaitu rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio manajemen utang yaitu total utang terhadap total modal, dan rasio times interest earned. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan. Rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio profitabilitas yang pertama, margin operasi, yang kedua margin laba, yang ketiga pengembalian atas total aset, yang keempat pengembalian atas ekuitas saham biasa, yang kelima pengembalian atas modal yang diinvestasikan, dan yang keenam ada rasio kemampuan dasar menghasilkan laba. Rasio yang kelima yaitu rasio nilai pasar. Rasio ini memberikan gambaran terkait opini investor tentang perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang. Rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio nilai pasar yaitu rasio harga terhadap laba per saham dan rasio nilai saham atau nilai buku. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai poin ke-7, yaitu soal dan pembahasan. Pada soal dan pembahasan kali ini saya mengambil contoh dari laporan keuangan PT Itamara Nuraya Tbk dan memilih yang tahun 2019. Langsung saja ke pembahasan soal nomor 1, yaitu rasio lancar dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas lancar, rata-rata industrinya 4,3 kali. Rasio lancar 2019 sebagaimana tertera di PowerPoint dengan hasil 3,47 kali. Jadi kesimpulannya perusahaan mampu membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu mengenai rasio perputaran persediaan dengan rumus penjualan dibagi persediaan dengan rata-rata industri 10,9 kali. Dan rasio perputaran persediaan 2019 PT Itamara Nuraya Tbk sebagaimana tertera di PowerPoint yaitu dengan hasil 25,25 kali. Dan kesimpulannya jadi perusahaan mampu menggunakan asetnya secara efisien. Yang ketiga yaitu mengenai total utang terhadap total modal dengan rumus total utang dibagi total modal atau total utang dibagi total utang plus ekuitas dengan rata-rata industri yaitu 38,4%. Total utang terhadap total modal 2019 PT Itamara Nuraya Tbk sebagaimana tertera di PowerPoint yaitu dengan hasil 0,28 kali 100% jadi 28%.
Kesimpulannya, jadi perusahaan kurang mampu untuk membayar kembali utang jangka panjang. Yang keempat yaitu mengenai margin laba dengan rumus laba neto dibagi penjualan dengan rata-rata industri yaitu 5,0%. Margin laba 2019 PT Ita Maranuraya Tbk yaitu sebagaimana tertera di PowerPoint dengan hasil 0,12 dikali 100% yaitu 12%. Jadi, kesimpulannya perusahaan mampu menggunakan dan memanfaatkan asetnya secara menguntungkan. Yang kelima yaitu mengenai rasio P/E yaitu dengan rumus harga per saham dibagi laba per saham dengan rata-rata industri 11,3% dan rasio P/E 2019 dari PT Ita Maranuraya Tbk yaitu sebagaimana tertera di PowerPoint dengan hasil 1,92%. Dengan kesimpulan, jadi menurut opini investor perusahaan tersebut kurang baik karena ada di bawah rata-rata industri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis rasio laporan keuangan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.